Yuk di sininya ya. Dan saya ini sampai akhirnya kayak gini kayak, ya punten sih kalau mau jujur mah bak-bak mentok sana sini dulu, nyobain trial dan error dengan enggak bahagia bisa dengan cara ini, enggak bahagia bisa dengan. Tapi ketika akhirnya saya berani bilang ya, anggaplah kayak kita udah melakukan, udah menasehati tentang hal ini, dia masih ngaco misalkan ya. Saya berani bilang, yuk cara apapun yang kalian tempuh akan ada mentoknya. Kalau bicara pengen bahagia, pengen sukses mulia dunia akhirat, tapi bisilah ada jalannya. Sebetulnya kan sesederhana ini sih. Orang ibu kalau punya anak pengen jadi pemain bola, bu, belajarnya ke siapa misalkan? Ke Lionel Messi atau ke Chef Juna? Messi ya, atau Ronaldo atau siapa? Wajar kan, karena pengennya jadi pemain bola. Belajar ke orang yang udah ngelakuin main bola, udah juara, udah ini. Nah kita sukses pengen, mati bakal, mulia pengen, dunia akhirat bahkan kalau bisa, udah gitu bahagia juga pengen. Nah ada manusia yang paling sukses, paling mulia, paling jadi manfaat, paling ngebahagiain banyak orang, Rasulullah. Terus kita nggak mau ngikutin jalan hidup beliau. Pantesan selama ini kita udah ngelakuin berbagai macam, punya ini itu juga masih belum bahagia. Ngarang sih berarti kita cara bahagianya. Padahal petunjuknya udah ada. Jadi tetap kita ngajak gimana caranya yuk agar kembali kepada dua hal itu dulu. Karena kalau yang dua hal itu udah benar-benar jadi pegangan dan mutlak harga mati, mau ada idealisme apapun nantinya, mau sekuler kayak mau apapun kayak udah punya pegangan. Satu dua hal yang gak mungkin salah dan harus jadi pegangan dalam hidupnya. Kan yang biasanya jadi goyang kan karena ya gak punya pegangan kan. Gini deh, ini 2 gelas nih, 2 gelas. Saya nuangin sendiri, di kanan saya tuangin susu, di kiri saya tuangin racun. Ketika waktu giliran harus minum, saya minum susu apa racun? Susu. Meskipun saya dikomporin 1 juta orang, yang kiri aja kok nanti jadi sehat loh, yang kiri aja kok nanti panjang umur loh, yang kiri aja kok nanti hidup abadi loh. Saya tahu isinya susu tuh yang kanan, yang kiri orang saya sendiri itu tahu itu racun. Jadi mau 1 juta orang komporin, saya tahu mana yang harus saya ambil. Yang bikin kita goyang kan karena kita nggak punya pegangannya itu kan. Ya, yuk kenalan dulu makanya sama pegangannya dan berbagai macam buktinya. Kepikiran nggak kenapa di Al-Quran itu sepertiganya isinya sejarah? Nabi lagi berat-beratnya diuji di Mekah, butuh ayat, butuh wahyu. Di Mekah malah ayat-ayatnya sejarah semua kebanyakan yang turun. Kisah para nabi terdahulu. Kenapa? Itulah tarik sejarah ya. Beda dengan qasas, cerita, apalagi asatirul awalin, dongeng orang-orang terdahulu. Namanya dongeng, ya Kancil mencuri ketimun, kisah nyata bukan? Ya dongeng weh. Tapi kalau sejarah empiris sepertinya. Jadi udah benar-benar pernah terjadi, ada yang ngelakuin, hasilnya kayak gini. Nggak percaya? Yuk cobain. Gitu. Makanya pakainya sejarah. Karena udah terbukti pernah ada yang ngelakuin gitu loh. Jadi nggak terbantahkan, bukti-buktinya udah ada. Tinggal kalau kita nggak percaya, mangga cobain sendiri. Ya, ketika udah nyobain, oh iya ya ternyata benar itu sesuai dengan yang ada dalam Quran. Ya alhamdulillah kalau masih ada umur, tinggal diikutin sisa waktunya. Makanya nggak, nih kalian kudu begini tanpa ada kisah-kisah orang yang terdahulu. Ini kan ini dia yang repot ya. Itulah bedanya ya. Makanya sampai ada yang bilang kalau ada yang bikin pelajaran sejarah itu tidak menyenangkan, itu sebuah kriminal katanya. Karena ya sejarah kita bisa belajar banyak. Al-Quran aja ada sejarahnya, ya, dan itu dia ya. Kita kudu ngembaliin dulu. Solusinya tetap 2 itu soalnya. Semua permasalahan manusia dari lahir sampai kiamat, solusinya tetap ada di 2 hal itu. Tinggal kita mau benar-benar megang atau enggak. Ada yang baru mau megangnya setelah bak-bak dan ya ketipu dulu dan rusak dulu dan ini dulu, ya. Makanya kan tadi pilihannya 2, mau sukarela atau diseret, ya. Kalau kita ngelihat orang belok kiri pada jatuh, yang kanan pada selamat, ya kita pasti nggak akan belok kiri. Ya alhamdulillah kan. Kita kalau ngelihat anak kecil main sama yang udah dewasa aja, ini anak beda nih. Yang lain biasanya main di taman, dia mainnya sama yang udah gede-gede. Ini anak pasti pinter. Nah kalau kita juga belajar dari orang-orang. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ngomong kayak gini ya. Di pembukaan kitab Hilyatul Auliyanya Abu Nuaim Al-Asfahani, beliau menasehati, belajarlah ke orang mati katanya. Kenapa? Karena orang mati itu udah lolos dari fitnah. Kita udah tahu perjuangannya, kita udah lihat hasil akhirnya, husnul khotimah, karya-karyanya. Orang masih hidup sekarang bisa jadi soleh, bisa ngejamin dia bakal husnul khotimah? Nggak tahu.
Tapi bukan berarti nggak boleh belajar ke orang hidup ya. Tapi ini nasihat dari beliau, belajar ke orang mati itu lebih aman daripada ke orang yang masih hidup, karena dia selamat dari fitnah. Maka dia pakai sejarah kan, sehingga akhirnya itu bisa jadi pegangan benar-benar, sehingga kita nanti apapun masa depan yang terjadi, ada faham apalah dan yang lain-lain, kita udah punya penangkalnya. Yuk kita